Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan performa seorang teller di suatu perbankan dalam transaksi setor tunai. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan saya Devi. Apa ada yang bisa saya bantu, Ibu? Baik, Ibu, bisa saya terima slip setoran dan buku tabungannya? Setoran atas nama Febi Anuri Jayasi dengan jumlah 1 juta ya, Ibu. Baik, Ibu Febi, terlebih dahulu bisa saya terima uangnya? Baik, Ibu, uangnya saya sudah terima dan saya akan hitung di mesin. Mari kita lihat bersama ya, Ibu. 10 lembar nominalnya 1 juta ya Ibu Febi. Baik Ibu Febi, mohon ditunggu sebentar, saya akan proses transaksikan terlebih dahulu. Baik Ibu Febi, saya sudah transaksikan dan membukukannya, mohon dicek ulang kembali. Bagaimana Ibu, sudah benar? Baik, jika sudah benar, apa ada yang bisa saya bantu lagi Ibu? Baik, jika sudah tidak ada, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Ibu Febi. Nah, itulah performa seorang teller di suatu perbankan dalam transaksi setor tunai. Dan selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan soal nomor 2, di mana halayak umum yang dilihat hal menarik yang dilihat halayak umum tentang bank. Nah, ketika mendengar kata bank di sini ada dua menurut saya, yaitu tentang finansial dan pelayanannya. Di mana jika melihat dari finansialnya di sini bahwa bank di sini adalah tempatnya uang, di mana masyarakat jika membutuhkan modal atau dana atau mau menabung atau mentransaksi ke luar negeri, mentransfer, semuanya itu ada di bank. Jadi di bank di sinilah satu-satunya kita dan masyarakat untuk untuk menabung atau meminjam modal di perbankan. Dan yang kedua, dilihat dari pelayannya. Jika pelayanannya di suatu bank tersebut baik, di customer, seller, ataupun satpam menerima nasabah dengan baik, maka dengan senyuman pula dan tidak merenguk-renguk, itulah yang akan menimbulkan image terbaik di dunia perbankan tersebut. Jadi itulah akan menarik nasabah untuk menabung di bank A tersebut. Nah, sekarang saya akan menjawab nomor 3, di mana ada berapa kategori untuk anak tangga untuk mencapai kesuksesan. Menurut saya di situ ada 4, di mana yang pertama harus jujur. Nah, marketing di sini harus jujur. Kenapa? Karena untuk bekerja apapun, apalagi di dunia perbankan, disinilah kita harus jujur pertama-tama. Dan yang kedua di sini yaitu harus berpenampilan rapi. Nah, ketika kita berpenampilan rapi sesuai profesi kita, maka kita dilihat oleh masyarakat disitulah, dan banyak masyarakat yang mau menabung di bank A tersebut. Nah, ketika kita berpenampilan rapi sesuai profesi kita, maka kita dilihat positif oleh masyarakat, maka di masyarakat mau menabung di bank A tersebut. Dan yang ketiga di situ yaitu membanyak teman di sosmed atau mencari teman di sosial media, maka disitulah kita akan mencapai kesuksesan tersebut. Dan yang nomor 4 di sini yaitu tidak pernah putus asa. Nah, ketika kita merasakan sudah tidak putus asa dengan apa yang sudah kita kerjakan, baik kita mau lelah ataupun sudah letih, lesu, tetapi kita tidak pernah putus asa dengan hasil yang kita kerjakan, maka disitulah akan mencapai kesuksesan. Dan bagaimana kesuksesan dalam marketing perbankan. Menurut saya disitulah dari 4 anak tangga tersebut yang didapat mencapai kesuksesan. Dan para marketing perbankan di sini melayani nasabah yang datang, baik itu mau menabung ataupun mau meminjam modal, dengan senyum yang ramah dan tamah untuk menyambut nasabah tersebut, sehingga menimbulkan image yang baik bagi bank. Maka disitulah akan menarik masyarakat untuk mau menabung di bank A tersebut. Jadi disitulah untuk mencapai kesuksesan menurut saya. Dan saya akan menjawab soal nomor.
Soal nomor 4, kekurangan dan kelemahan dari soalan teller, customer service, dan satpam. Pertama, kelemahan dan kekurangan dari teller, di mana kelemahan pada teller di sini yaitu ketika kelemahannya kita harus senyum kepada nasabah yang datang dan melayaninya dengan baik. Nah, dan harus teliti. Apa yang dimaksud dengan teliti? Di situ teller harus teller harus teliti untuk menginput data ataupun nominal yang masuk pada perbankan tersebut. Jadi teller di situ harus benar-benar teliti untuk menginput data-data dari nasabah. Dan kelemahannya yaitu kekurangannya dari teller tersebut yaitu itu tidak bisa pulang ketika ada input-input yang salah dan atau input-input yang masuk itu salah, dan juga jarang pulang ke rumah karena harus ketika lembur, maka disitulah teller harus standby di perbankan untuk menginput semua data ketika bulanan untuk menginput data dari masyarakat. Kelemahan dan kekurangan dari customer service yaitu harus menghafal produk-produk yang ada di satu perbankan, karena ketika customer service tidak hafal, maka disitulah akan mengurangi nasabah untuk menyimpan di perbankan tersebut. Sedangkan untuk satpam, ketika kelemahan dan kekurangannya yaitu harus standby di depan pintu dan menyambut nasabah yang datang dengan baik dan melayaninya, membantu melayani kebutuhan dari nasabah yang diinginkan. Selanjutnya soal nomor 5, di mana yaitu dari kelemahan dan kelebihan dari 3 profesi tersebut yang paling menonjol. Yang paling menonjol untuk nasabah di situ harus berpenampilan rapi, di mana teller, customer service, dan satpam harus berpenampilan rapi sesuai profesinya masing-masing dan melayaninya dan murah senyum melayani nasabah yang datang ke bank tersebut untuk supaya nasabah tersebut merasa enak menabung di bank tersebut, dan satpam membantu melayani yang datang dan juga membukakan pintu. Pokoknya pelayanan dari 3 profesi tersebut harus semaksimal mungkin supaya nasabah itu tidak malas untuk mau menabung di bank tersebut. Nah, ketika penampilan dan pelayanannya itu sudah baik terhadap nasabah, maka disitulah akan menimbulkan image yang baik untuk perbankan tersebut kepada masyarakat yang ada. Dan soal nomor 6 yaitu mencari nasabah pencarian nasabah di antara kesulitan, kekurangan, dan kesempatan yang bagus untuk marketing perbankan, di mana kesulitannya dari marketing perbankan ketika kita menawarkan produk atau mencari nasabah yang kepada orang yang tidak mampu atau face to face dengan orang yang tidak tahu mengenai hal pada perbankan, dan kekurangannya dan tantangannya yaitu ketika kita mencari nasabah harus mencari meskipun terik matahari tiba di panas-panasan, kita harus mencari nasabah sesuai target perbankan yang sudah dikasih kepada profesi marketing tersebut. Nah, disitulah kita harus melawan panas tantangannya, dan juga ketika kita berbicara dengan orang yang tidak tahu mengenai hal perbankan, kita harus menjelaskan dari pertama sampai terakhir sehingga supaya nasabah itu mau menabung. Dan kesempatan bagus bagi kita untuk mencari nasabah ketika kita menawarkan produk atau semacamnya mengenai perbankan kepada orang yang mempunyai uang dan juga antusias terhadap perbankan tetapi takut untuk menabung, dan kita meyakinkan sebagai profesi kita untuk meyakinkan, menjelaskan semuanya kepada nasabah tersebut untuk menabung. Nah, disitulah kesempatan kita yang bagus untuk mencari nasabah.
Baik, cukup sekian. Terima kasih. Saya sudah menjawab semuanya dari soal UAS praktik perbankan, dan saya atas nama Divisi Windari dari kelas A. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.